Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Steve dari Steve Garage. Kali ini kita ada di Honda SM Amin Pekanbaru. Kita mau ngebahas mobil baru yang dengan teknologi hybrid. Apa sih bedanya dengan mobil-mobil yang lainnya? Ini CR-V baru generasi ke-6 yang diperkenalkan waktu Gias ya. Jadi kebetulan pas mobilnya ada di sini. Dan sebelum launching di Riau, kita review dulu mobilnya. Ya, CR-V sekarang ini sudah menggunakan teknologi HEV. eHEV, apa itu HEV? H itu hybrid, EV itu adalah EV. Jadi mobil ini kombinasi antara hybrid dan EV. Mesin juga berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau untuk generasi hybrid menggunakan mesin Atkinson Cycle. Ini sangat jarang terdengar. Atkinson Cycle ini sangat efisien engine-nya, tetapi power di bawahnya dia kurang. Power di atasnya bagus karena dia menggunakan sistem ledakan combustion itu kembali lagi ke intake untuk digunakan untuk ledakan berikutnya. Jadi karena mobil ini ada baterainya, tarikan bawahnya tidak ada masalah. Jadi baterai membantu untuk RPM bawah dan untuk tenaga selanjutnya dibantu oleh engine. Dan EV untuk CR-V hybrid yang baru ini dia benar-benar EV. Jadi kalau baterainya masih full, kita berkendara itu dengan senyap dengan baterai tanpa engine. Jadi minyak lebih irit. Penggunaan bahan bakar juga pakai Pertamax 92 juga udah oke. Nah, yang berbeda dengan tipe lama itu nggak ada yang namanya RS. Kalau yang sekarang sudah ada RS. RS itu khusus untuk yang tipe varian tertinggi. Dan di logonya ini ada warna birunya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan Honda Sensing yang terbaru. Semua kelengkapannya seperti LKS, ACC semua sudah ada di dalamnya. Terus fitur-fitur lain juga banyak untuk mobil ini. Nah, untuk bagian penerangan dia sudah menggunakan lampu full LED. Ini juga full LED. Nah, khusus untuk lampu ininya ada proyektornya satu. Ada day running light-nya, terus lampu sennya sendiri juga sudah running. Fitur lain, grillnya sih cukup bagus ya. Nah, kita lanjut ke samping. Penggunaan velgnya juga udah bagus, udah besar, bannya juga bagus, pemilihan bannya sudah menggunakan Michelin yang Latitude Sport. Jadi dia menggunakan ukuran ban 235, 55, 19. Dia menggunakan ring 19. Jadi rata-rata mobil sekarang sih velgnya gede-gede. Kalau mau ganti ke ukuran yang lebih gede, ke 20 kayaknya lebih keren nih mobil. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Mobil ini sudah dilengkapi dengan kick sensor, jadi buka bagasinya tinggal. Ini kok nggak mau nih. Nah, bedanya di sini nih. Kalau mobil yang generasi sebelumnya dia 3 baris. Sedangkan yang khusus untuk hybrid itu hanya 2 baris. Kenapa dia hanya 2 baris? Karena di bawahnya ada si baterai hybridnya. Sedangkan untuk tipe 15 turbo ini masih ada bangku ketiganya. Terus sekarang dia udah nggak pakai ban serap lagi. Kita menggunakan cairan buat nambal ban. Ini ada kompresornya sendiri. Jadi kalau ban bocor nambal sendiri ya. Kayak di Jepang. Kalau untuk ukuran bagasi gede, ini saya bisa masuk nih ke dalam. Bisa santai. Kursinya juga bisa dilipat, tapi kita ngelipatnya kali ini dari depan ya, karena posisi saya sekarang di belakang itu kan hanya untuk barang. Jadi kita ngelipatnya dari depan. Nutupnya pakai kick sensor lagi. Nah, di belakang juga ada logo biru. Biru itu menandakan kalau mobilnya hybrid.
Di sini ada logo RS, di sini ada I dan hybrid EV artinya. Secara overall mobil ini desainnya berubah total dibanding generasi sebelumnya. Karena generasi ke-6 ini udah mengikuti zaman yang berubah. Jadi kalau kita perhatikan dengan lampu-lampunya, mereka sudah menggunakan LED bar. Ini juga mengikuti zaman lah. Dan di sini juga udah ada tambahan fog lamp-nya kalau untuk berkendara malam hujan. Knalpotnya juga udah 2, sudah ada diffusernya. Ini knalpot beneran ya, bukan knalpot main-mainan. Jadi dua-duanya mengeluarkan kalau suara kalau ganti knalpot. Tapi kalau hybrid, karena dia hybrid, kalau pas EV nggak ada suara, pas engine-nya nyala ada suara. Oke, sebelum kita lanjut ke interior, untuk eksteriornya ini ada roof rail-nya. Ini roof rail beneran ya. Jadi kita bisa nambah aksesoris nantinya. Misalnya sekarang lagi ngetren nih pakai box yang di atas, apa sih namanya? Roof box. Nah, ntar kita bisa pasang roof box sendiri. Yuk kita lanjut ke interior. Kalau duduk di CR-V ini serasa duduk di apa ya? Kayak mobil-mobil Honda yang tipe terbaru, kayak Civic Type R, kayak Civic yang baru, nanti Accord yang baru juga seperti ini. Jadi desainnya sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Sudah memakai cluster yang cukup unik. HR-V juga seperti ini. Nah, kelebihan dari yang sekarang, dia sudah ada wireless charging. Terus ada memory seat juga, kursinya bisa naik turun, ada lumbar supportnya juga. Yang lain pedal shift seperti biasa sudah ada. Terus fitur-fitur lain ya sepertinya sudah cukup lengkap. Honda Connect juga ada untuk mobil ini, tapi Honda Connect itu berbayar ya. Terus untuk airbag juga berbeda. Airbag sudah ada tambahan di kaki buat dinis, ada tambahan airbag. Nah, untuk audio sih cukup lumayan karena sudah menggunakan Bose. Bose ini cukup untuk tipe hybrid EV, baru ada speakernya Bose. Kalau yang tipe 1,5 turbo itu nggak ada. Jadi speaker Bose-nya sudah ada subwoofer juga di belakang. Tadi saya nggak nunjukin ya subwoofernya ya. Terus ambient light juga sudah ada semua. Kita lihat ke layar nih. Di layar kita bisa lihat nih kilometer per liter kita berapa, kisaran range kita berapa, terus baterai kita berapa. Jadi dia kasih lihat nih semua displaynya. Lagi jalan, posisi engine, lagi ngisi si baterai juga kelihatan nanti ini ada simulasinya. Di sini fiturnya udah banyak banget. Kompas ada. Ini udah ada kompasnya, map seperti biasa. Map ini nanti aktifnya menggunakan Apple CarPlay bisa, menggunakan Android juga bisa. Jadi sudah terhubung semua ke sini. Jadi handphone tinggal diletakkan, kita bisa akses handphone kita di sini. Jadi berkendara lebih fokus. Untuk fitur terbarunya itu Lane Watch. Lane Watch itu jadi posisinya seperti ini. Kita mau belok ke kiri nih, nyalain dong lampu sen. Nah, kita bisa ngelihat blind spot yang jauh di kiri kita dan yang dekat sama bodi. Kalau di spion itu kan kita masih kelihatan ya. Kalau di spion itu, wah nggak kelihatan nih. Kita harus melakukan shoulder check namanya untuk ngecek ke belakang tuh ada nggak melawan di belakang. Kalau dengan Honda Lane Watch ini kita bisa ngeliatin dengan jelas nih. Yang posisi kalau di spion itu hanya sampai di sini saja, yang sebelah sininya nggak kelihatan. Nah, ini jauh lebih luas, jadi lebih safety. Dan juga ini menentukan jarak-jaraknya, jauhnya waktu kita mundur. Untuk kamera mundurnya sendiri udah cukup besar, sudah ada sonar juga. Ini kita bisa lihat langsung di bawahnya seperti apa. Ini yang wide-nya. Terus drive mode. Kita ada drive mode di sini sama seperti waktu kita ngebahas Civic Type R. Di sini ada drive mode-nya, ada sports, normal dan icon.
Icon itu lebih ke berkendara yang irit, dan saya sarankan untuk pakai Icon itu di jalan tol. Kalau dipakai harian itu untuk stop and go rasanya lebih bolot ya mobilnya ya. Respon pedal gasnya sih sebetulnya, bukan yang lain. Tapi dengan menggunakan Icon di jalan tol, kita waktu cruising si kompresor tidak bekerja dengan maksimum capacity, terus respon throttle juga karena di highway kita cukup stabil, jadi dia menurunkan penggunaan bahan bakar. Untuk di cluster dia sudah kasih lihat nih, kita posisinya berada di EV atau berada di engine. Kalau di engine kita udah berasa lah pasti nyala mesinnya. Terus di sana ada posisi baterai berada di posisi berapa. Kebetulan ini nggak terlalu banyak baterainya, jadi dia belum masuk ke posisi charge juga. Jadi sambil berkendara dia juga bisa ngecas sendiri. Dengan kita ngerem dia ngecas sendiri. Terus lampu juga sudah auto, wiper juga sudah auto. Nah, fitur terbaru lagi ada head up display. Ini yang nggak pernah ada di sebelumnya. Honda itu selalu ngurangin fitur. Nah, sekarang dikasihlah fitur ini di mobil ini. Jadi rata-rata si pengemudi bisa fokus di jalanan, bisa ngeliatin speednya tanpa harus high levelnya ke bawah. Jadi ini menambah safety dan fokus si pengendara. Terus auto headlightnya juga bukan auto headlight saja, nanti dia ada auto high beam. Jadi misalnya kita berkendara di tol nih, di posisi lawan itu nggak ada mobil, kita nggak perlu mainin high beamnya, nanti dia nyala sendiri tuh, auto high beam. Begitu ada mobil dari sana datang sudah mendekati kita, nanti auto high beamnya jadi lampu biasa lagi. Jadi makin aman buat berkendara. Untuk bagian speedometer kita bisa lihat di sini ada untuk pengaturan cahaya, head up display-nya juga bisa di setel nih. Mau kontennya apa? Konten head up display-nya driver assist kah? Dimatiin juga bisa. Terus kompas juga bisa, speedometer saja juga bisa. Kalau saya sendiri lebih suka yang ada driver assist-nya. Terus untuk yang lain ada instrumen display, kita bisa ngerubah posisinya. Yang di sebelah sini mau ngeluarin RPM juga bisa. Terus untuk yang lain indikator baterai juga ada di sini. Di sini ada, dan di sini juga ada nih. Nah, di sini ada tampilan baterainya. Di sini juga ada. Untuk navigation sudah ada kompasnya. Nah, drive safely ini drive attention-nya juga kita bisa naikin nih. Kalau posisi lagi jalan jauh atau lagi di tol Trans Sumatera capek, kita nyalain aja cruise control-nya. Sebetulnya kalau cruise control-nya nyala, dia sudah adaptif, dia bakal ngikutin mobil depan, terus dia ngikutin garis marka juga. Jadi kita berkendara cukup santai. Jadi nggak perlu sangat-sangat fokus. Jadi hanya setir di kemudi, begitu dia bakal mengarahkan sendiri, terus begitu kita keluar dari garis nanti dia bakal getar sendiri. Kalaupun posisi waktu kita mengemudi itu tangan kita angkat, nanti dia getar sendiri, nanti dia ada suaranya bip 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 gitu, suruh kita pegang setirnya. Ya, untuk berkendara jarak jauh cukup mengurangi capek ya. Jadi ada yang menarik dari fitur terbaru mobil ini, seatnya sudah ada memory seat. Jadi begitu kita buka pintu, nanti kunci yang kita bawa itu kan ada nomornya tuh di belakang tuh, 2 atau 1. Berarti ini memori buat driver 2 nih sekarang posisinya. Jadi begitu kita buka pintu, kita masuk, kita nyalain kendaraan, dia langsung berada di posisi yang sudah kita memori sebelumnya. Nah, fitur ini tidak ada di CR-V generasi sebelumnya. Fitur ini juga hanya ada di Accord dulu, di tipe Odyssey juga belum ada. Untuk tipe Odyssey sudah ada fitur ini dari pertama sekali sudah ada. Memorinya juga 2. Terus ambient light juga sudah ada untuk tipe ini.
Ambient light-nya ada di sini, ada di kaki. Di sini juga udah ada ambient light seperti biasa. Untuk tipe turbo nggak ada ambient light-nya. Paling kalau mau nambah ambient light-nya boleh kontak dealernya untuk nambahin. Jadi kita menggunakan Ginion aksesoris. Nah, untuk memory seat juga, begitu kita keluar dari mobil, kita matiin nih, dia langsung mundur sendiri. Steering seperti biasa, masih teleskopik. Nah, bisa ditarik tuh. Bisa atas bawah, maju mundur. Kita lanjut ngebahas bagian depan mobil. Nah, ini mesin terbaru. Tadi kan saya udah ngebahas nih secara nggak lengkap tentang teknologi mesin ini. Apa sih yang membedakan dia dengan yang mesin turbo? Kenapa powernya juga masih bisa bersaing dengan yang turbo? Karena dengan mobil hybrid, si baterai akan bekerja bersama dengan engine. Baterai akan membantu akselerasi dari nol, itu menggunakan baterai. Setelah si baterai mencapai titik tertentu, nanti si engine ikut membantu juga. Jadi powernya kalau di-combine cukup besar. Untuk pemakaian dalam kota, BBM irit, udah pasti, karena dia hybrid EV. Terus akselerasi mantap, udah pasti, karena akselerasinya dia menggunakan baterai. Jadi seperti kalau waktu kita kecil kita main Tamiya ya, kalau kita main Tamiya kan kita tahu tuh, dinamonya diganti, baterainya dikasih yang bagus, pasti kenceng mobilnya. Nah, sedangkan untuk mobil-mobil EV zaman sekarang itu menggunakan teknologi itu. Atau contohnya kita main RC deh. RC itu yang menggunakan dinamo dengan yang menggunakan engine itu kan sangat berbeda ya akselerasinya. Kalau yang menggunakan dinamo atau baterai itu dipencet aja sekali, cus, langsung hilang mobilnya. Kalau yang mesin kan dia nunggu dulu cycle-nya. Oke, ngebahas soal mesin ini menggunakan Atkinson cycle. Jadi dia waktu combustion itu sebelum piston naik ke atas di titik 20-30% si intake masih tetap ngebuka. Jadi sisa pembakaran tadi sebelum ada ledakan dia masuk dulu ke intake. Setelah dari intake kan ada simpanan nih di intake tuh. Jadi dia seperti induksi, disimpan di sana untuk ledakan berikutnya. Jadi sangat efisien lah intinya. Tidak ngebuang yang tadi disimpan di intake, itu bakal masuk lagi di pembakaran selanjutnya. Jadi sangat-sangat efisien. Jadi untuk varian ini menggunakan cc 2000 cc, tapi nggak ada turbonya. Nah, seperti bisa kita lihat, ini dibuka dulu, dia tetap menggunakan busi seperti mesin konvensional biasanya. Dia sudah menggunakan direct injection juga. Di sini kelihatan high pressure pumpnya juga. Dengan biasanya mobil-mobil yang menggunakan high pressure pump ini efisiensinya sangat tinggi. Jadi semprotan injektor itu menjadi kabut. Nah, di sana kita bisa mendapatkan efisiensi lebih. Jadi BBM lebih irit. Dan juga kelebihan dari Atkinson cycle ini, kompresinya hanya misalnya 11 nih, tapi ledakannya sama seperti mobil dengan mesin dengan kompresi 12. Yaitu tadi, karena si udara yang sudah tercampur itu balik lagi ke intake dan digunakan untuk ledakan berikutnya. Nah, untuk varian CR-V terbaru ini, dia ada beberapa warna, merah, biru, ada merah, ada biru, ada putih, ada hitam. Nah, khusus untuk merah cuman ada di tipe RS. Nah, kebetulan kita lagi di Honda SM Amin buat syutingnya. Jadi bagi teman-teman yang mau pesen mobil Honda, beli mobil Honda, mau tipe apa aja, silahkan datang sini. Kalau soal harga bisa diatur lah semuanya, iya kan? Bener nggak? Oke, mungkin sekian dari saya untuk pembahasan mobil ini pada hari ini. Terima kasih, jangan lupa di subscribe Steve Garage TV. Sampai jumpa di vlog yang selanjutnya.